Chapter 1108 dengan judul Penggunaan Emas dan Darah Ajaib. Melihat Yang Yan yang terbaring di tempat tidur di kamar batunya dengan cara yang benar-benar ceroboh dan tidak berdaya, Yang Kai menggelengkan kepalanya tanpa daya. 1 bulan refining artefak terus-menerus tampaknya melelahkan. Berbaring di sana, menarik napas dalam-dalam, sosoknya yang luar biasa pada tampilan penuh. Terlepas dari apakah Yang Kai ingin dirayu atau tidak, dia tidak bisa menghentikan matanya untuk memperbaiki puncak kembarnya yang menjulang tinggi. Kembalinya Yang Kai membangunkan Yang Yan sedikit. Berbalik, Yang Kai berjalan langsung keluar dari gua dan mulai berburu beberapa binatang di hutan gunung sebelum membangun api di dekat pintu masuk gua dan memanggang daging mereka. Kelelahan fisik dan mental Yang Yan jelas sangat serius, jadi makan sesuatu akan baik untuk pemulihannya. Yang Kai baru saja selesai memasak ketika Yang Yan berlari keluar dari gua menghirup udara, melipat tangannya di depannya saat dia berjongkok di sebelahnya dan dengan tersenyum menatap kelinci panggang emas dengan sabar menunggu untuk dimakan. "Bagaimana istirahatmu?" Yang Kai meliriknya. "Agak lumayan, butuh beberapa hari lagi bagiku untuk benar-benar pulih." Yang Yan menjawab dengan santai sebelum berteriak dengan polos, "Balikkan dengan cepat, sudah dipanggang dengan baik." Tidak seperti itu. Sini, biar aku aja yang melakukannya." Repotnya seperti ini, Yang Yan tidak bisa menahan diri untuk mengambil daging dari Yang Kai. Yang Kai tidak berusaha menghentikannya dan hanya duduk dengan santai, mengarahkan pandangannya yang agak mencurigakan ke arahnya. "Jika kamu benar-benar seorang refiner artefak kelas asal, mengapa kamu begitu sedih?" Ini adalah titik yang paling membingungkan Yang Kai tentang Yang Yan. Dia sudah menyaksikan kemampuannya. Jadi Yang Kai tahu bahwa selama dia mau mengungkapkannya, dia akan bisa menjalani kehidupan mewah. Kekuatan apapun di Shadow Star akan bersedia menerimanya dan memberinya perlakuan paling dermawan. Banyak dari mereka bahkan rela memperebutkannya. Yang Yan mengerucutkan bibirnya. "Apa yang kamu tahu? Kamu mungkin berpikir aku seharusnya memperkerjakan diri aku sendiri di salah satu kekuatan besar itu, bukan?" Yang Kai mengangguk. "Aku tidak percaya mereka." Yang Yan mendengus. "Tak satu pun dari mereka yang baik. Aku tidak akan memperbaiki artefak untuk mereka." Ketika dia mengatakan ini, Yang Kai mengerti. Tanpa dukungan kekuatan besar, seorang wanita seperti Yang Yan tidak bisa menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Karena dia tidak bisa mendapatkan bahan bermutu tinggi yang cukup untuk menunjukkan kemampuannya itu. Ketika dia memasuki tempat seperti artefak Refining Pavilion, semua orang akan mempertanyakan keterampilannya dan hanya berani memberikannya memperbaiki beberapa artefak tingkat rendah. Bahkan jika dia terus menyatakan bahwa dia adalah refiner artefak kelas asal, tidak ada yang akan mengambil resiko memberikan materi kelas asal untuk memverifikasi kemampuannya. Di bawah lingkaran iblis ini, dia yang tidak sengsara akan aneh. Bahkan Yang Kai tidak mempercayainya dan hanya memberinya beberapa bahan yang dia rencanakan untuk dibuang sebagai ujian. "Apakah kamu memiliki semacam dendam terhadap mereka?" Yang Kai bertanya. "Tidak, aku tidak membenci mereka. Aku tidak suka mereka. Aku mendengar bahwa apapun kekuatannya, mereka akan mengalami banyak perebutan kekuasaan internal dan konflik eksternal. Aku tidak terjebak dalam hal-hal yang merepotkan seperti itu. Aku hanya ingin diam-diam fokus pada penyulingan artefak." Ini benar juga, semakin tinggi level artefak refiner, semakin banyak pasukan yang akan mencoba merekrut mereka. Tetapi cara kerja kekuatan-kekuatan ini tidak semua memiliki pendapat yang sama. Keluarga kecil seperti Heike Family terus-menerus bertengkar di antara mereka sendiri, dan itu hanya lebih buruk bagi raksasa seperti Shadow Moon Hall. Begitu Yang Yan memasuki salah satu kekuatan ini, dia kemungkinan akan terjebak dalam hal-hal yang menjengkelkan ini. Saat aroma daging panggang melayang di udara,
Yang Yan menatap lubang barbeque dengan kepuasan, merobek kaki kelinci dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya untuk menolak. Yang mengarah ke Yang Yan tanpa sadar mengisi wajahnya dengan sangat puas. Aku menjual artefak yang kamu sempurnakan, kata Yang Kai dengan santai. Bagaimanapun juga itu milikmu. Lakukan apa yang kamu mau dengan mereka. Mereka menjual seharga 20.000 sen kristal tingkat tinggi secara total. Harganya adil. Kamu tidak menderita kerugian. Yang Yan mengangguk santai. Berapa banyak sen kristal yang kamu miliki saat ini? Yang Kai bertanya lagi. Mengapa? Yang Yan menjadi waspada dan menutup space ring miliknya. Tampaknya takut Yang Kai memiliki ide tentang sen kristalnya yang berharga. Tetapi setelah memikirkan sejenak, dia merasa itu tidak mungkin dan dengan terbata-bata berkata, sekitar 2.000 rendah ranking sen kristal. Sangat miskin. Yang Kai terdiam, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum mengeluarkan beberapa kristal sen tingkat tinggi dari cincin angkasa serta beberapa botol pil yang digunakan untuk memulihkan sen ki dan energi spiritual dan menyerahkan kepadanya Yang Yan. Penghilangan artefak dikonsumsi banyak kekuatan. Kamu dapat memiliki ini. Yang Yan menyeka minyak dari tangannya dan kemudian mengambil sen kristal yang Kai tawarkan tanpa ragu, memasukkan ke dalam space ringnya sebelum membuka salah satu botol pil dan mendengusnya. Ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Pil Saint King Grade. Dia tidak mengantisipasi Yang Kai akan bermurah hati. Satu botol pil Saint King Grade cukup banyak. Botol-botol yang baru saja dia serahkan kepadanya bernilai hampir setengah dari artefak yang dia saring. Sepertinya kamu cukup kaya. Yang Yan memandang Yang Kai dengan aneh. Sejumlah besar bahan monster base ke-7 dan orde ke-8, beberapa pil Saint King Grade, Star Shuttle peringkat tinggi Saint King, artefak kelas asal. Yang Yan merasa sulit untuk membayangkan bagaimana seorang Saint orde ketiga datang untuk memiliki begitu banyak hal yang baik. Membandingkan dengan dirinya, itu hampir seperti surga dan bumi. Di mana dia menemukan semua ini? Sepertinya dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Jangan repot-repot mencoba melestarikan pil-pil itu. Jika kamu kehabisan, minta lebih banyak. Aku punya banyak. Yang Kai berkata dengan santai. Dia memahami kepribadian Yang Yan dan tahu dia adalah tipe yang hemat, yang akan melacak setiap bagian terakhir dari sen kristal. Jadi dia khawatir dia akan mencoba untuk tidak menggunakan pil ini untuk menghemat lebih banyak uang. Kamu orang yang sangat baik, Yang Yan menyatakan, merasa sangat tersentuh. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sepotong barbeque dan terus mengunyahnya. Minyak wangi menetes dari bibirnya. Beberapa hari kemudian, setelah Yang Yan benar-benar pulih, dia mulai memperbaiki artefak lagi. Kali ini, Yang Kai mengizinkannya bekerja di kamar batunya secara langsung. 7 bendera pengumpul roh berwarna dipasang di kamar batunya, sehingga akan lebih mudah baginya untuk memulihkan diri sendiri, meningkatkan efisiensi penyempurnaan artefak. Kekuatan atribut Yang panas menyala terus-menerus, tetapi panas seperti itu benar-benar membuat Yang Kai merasa cukup nyaman. Sementara Yang terlibat dalam pemurnian artefak, Yang Kai tidak malas pindah ke ruang batu Yang Yan dan memasuki retret terpencil untuk mengumpulkan lebih banyak senki. Setidaknya 4 atau 5 tahun telah berlalu sejak dia menerobos ke Saint Orde ketiga, dan meskipun Yang Kai telah disegel dalam kristal merah darah selama sebagian besar tahun-tahun itu, tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Tetapi dengan 100 tetes darah iblis Dewa Emas murni mengalir melalui nadinya, Yang Kai jelas bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat lagi. Sementara dia tidak sadarkan diri, kerjaannya tampaknya telah memadat dan bangkit secara substansial. Yang Kai bahkan samar-samar merasakan bahwa realm Saint King berada dalam jangkauannya dan dia tidak memiliki kekurangan wawasan tentang jalan surgawi dan martial law. Satu-satunya hal yang hilang sekarang adalah beberapa akumulasi
Yang sebaliknya berarti bahwa selama dia mengumpulkan cukup senki, dia akan segera mencapai titik kritis dan menerobos. Sementara mengumpulkan senki, Yang Kai juga mempelajari penggunaan darah emasnya. Beberapa waktu yang lalu, Yang Kai menggunakan tetes darah emas untuk membentuk tombak emas yang kemudian ia gunakan untuk menyelesaikan krisis Wu Yi dan krunya. Kejadian itu memungkinkan Yang Kai menyadari kekuatan darah emasnya. Sekarang dia ingin tahu apa yang bisa dilakukan darah emasnya setelah bertarung. Berpikir dengan hati-hati tentang adegan dari waktu itu, ekspresi Yang Kai berubah ketika sebuah ide baru muncul di kepalanya. Setelah memikirkan ini, dia dengan cepat mengondensasi tetes darah emas di ujung jarinya. Darah emas terjun ke void dan muncul kembali lebih dari 1000 km dalam sekejap. Pada saat itu, Yang Kai merasakan sensasi yang luar biasa. Dia jelas masih duduk di ruang batu Yang Yan di Gunung Gua Naga, tapi dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di sekitar tetesan darah emas 1000 km jauhnya. Tampaknya darah emas memiliki koneksi yang tidak terpisahkan dengannya, dan kesadarannya dapat dengan bebas beralih di antara itu dan tubuh fisiknya. Dengan setetes darah emas ini, Yang Kai dapat dengan mudah melihat pemandangan 1000 km jauhnya. Yang Kai segera memasuki kondisi halus. Pikirannya mengamati sekitar tetesan darah emas saat ia terbang ke depan. Dia melihat kota, gunung, hutan, dan sungai ketika tetesan darah emasnya melesat maju dengan kecepatan seperti kilat, setidaknya beberapa kali lebih cepat dari kemampuan Star Shuttle miliknya. Kecepatan ini juga merupakan hasil dari pemahaman Yang Kai tentang Dao of Space. Tetesan darah emas ini dapat menembus belenggu ruang, memungkinkan bergerak dengan kecepatan yang bahkan lebih besar dari yang mampu dimiliki Divine Sense. Vitalitas mengejutkan yang berasal dari tetes darah emas ini ketika terbang ke depan mengkhawatirkan banyak master di Shadow Star. Mata tuan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti darah emas saat mereka melewatinya, menyebabkan ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Mereka tidak tahu siapa yang mengeluarkan aura kehidupan yang begitu mengejutkan, atau seberapa kuat seseorang harus bergerak lebih cepat daripada yang bisa dia rasakan oleh panca sakti mereka. Seringkali pada saat tuan-tuan ini menyadari tetes darah emas itu sudah menghilang dari pandangan, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menyelidikinya. Para tetua dan atasan dari banyak pasukan berkumpul bersama-sama di hari-hari berikutnya untuk membahas apakah kilasan emas ini adalah musuh yang mengancam sekte mereka. Beberapa master berusaha mengejar kilatan cahaya emas itu, tetapi semua tidak berhasil dan segera dipaksa menyerah. Yang Kai tidak tahu, dia telah mengganggu semua Shadow Star dengan gerakannya yang tidak disengaja. Dia hanya memendamkan dirinya dalam kegunaan ajaib darah emas. Setelah hanya 3 hari, tetes darah emas telah melakukan survei lengkap Shadow Star. Vitalitas yang terkandung dalam tetes darah emas tidak benar-benar melemah banyak. Rupanya perjalanan ini tidak menimbulkan ketegangan. Yang Kai benar-benar terkejut. Kesadarannya telah mengikuti tetes darah emas ini sementara tur keliling seluruh bintang Shadow. Jadi dia tahu seberapa besar bintang kultivasi ini. Jika dia menggunakan Star Shuttle-nya, itu akan memakan waktu setidaknya 4 bulan untuk menutupi permukaannya. Tetapi darah emasnya mampu melakukannya ini hanya dalam 3 hari. Dari sini saja sudah jelas betapa mengerikan kecepatannya. Apa batasannya? Seberapa jauh jaraknya dari tubuh utama? Sambil tetap mempertahankan kontak, Yang Kai merasa perlu untuk mengetahui kedua pertanyaan ini dengan satu pikiran. Mengirim tetes darah emas yang baru saja kembali kepadanya langsung ke langit, segera menembus lapisan awan menuju ke lapangan bintang. Kesadaran Yang Kai tetap melekat pada tetes darah emas ini saat dia melihat satu bintang mati demi satu, dan juga laut asteroid yang luasnya serta sekawanan base Black Rock yang berkeliaran. Ini adalah pengalaman yang agak aneh. Berkeliaran di langit berbintang dengan kesadaran orang-orang adalah sesuatu yang bahkan seorang master origin King Rim tidak bisa melakukan untuk semua. Darah emas benar-benar menakjubkan setelah memasuki kondisi halus semacam ini. Kecepatan di mana tubuh fisik Yang Kai mampu menyerap aura di sekitarnya meningkat tajam, memungkinkannya untuk mengakumulasi senki jauh lebih cepat dari sebelumnya, secara dramatis meningkatkan tingkat kultivasinya. Yang Kai tidak melonggarkan kewaspadaannya karena saat itu hanya ada dia dan Yang Yang di Gunung Gua Naga.
Yang Yan benar-benar terkonsentrasi pada pemurnian artefak secara alami, Yang Kai tidak bisa menurunkan penjagaannya, atau dia tidak akan bisa membela mereka melawan penyerang yang tak terduga. Untungnya, dia bisa mengalihkan kesadarannya antara tubuh fisiknya dan setetes darah emas sesuka hati, seolah jiwanya secara bersamaan menghuni dua tubuh yang berbeda. Yang Kai memperhatikan pergerakan tetesan darah emas dari waktu ke waktu, tetapi tidak memantaunya terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, ia bahkan kehilangan minat untuk terus melacaknya, meskipun setetes darah emas telah terbang melalui langit berbintang untuk beberapa waktu. Vitalitas yang terkandung di dalamnya seperti sedikit melemah. Yang Kai memperkirakan bahwa itu akan dapat berlanjut seperti itu setidaknya selama beberapa tahun sebelum akhirnya menghilang. Bersambung. Oke guys, itu dia chapter 1108 ya. Jadi di sini setelah sekian lama Yang Kai akhirnya mengecek kekuatan dari darah emas yang ia miliki gitu. Jadi dipakainya untuk mengelilingi Shadow Star guys. Seperti yang kita ketahui, Shadow Star kan begitu luas gitu ya. Jadi luar biasa kecepatan dan kekuatan dari darah emas ini. Oke, kalau gitu kita simak lagi kelanjutan dari kisah Yang Kai ini dengan kekuatan barunya. Apakah di chapter berikutnya udah ada pembantaian atau belum? Mari sama-sama kita simak guys. Thank you, check it out.